Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ade Febrian, aku admin airdrop Sultan Indonesia, dan pada video kali ini kita akan ngebahas perihal airdrop testnet dari Minswap. Seperti video sebelumnya, kita akan ngebahas tutorialnya dari awal sampai akhir dan sekedar info untuk testnet sebelumnya, yaitu airdrop testnet DYSN masih aktif, jadi buat teman-teman yang masih belum garap, silahkan digarap terlebih dahulu. Untuk video tutorialnya silahkan cek di video sebelumnya atau klik link yang ada di atas ini. Oke, untuk detail mengenai airdrop testnet Minswap ini sendiri ada di channel airdrop Sultan Indonesia, jadi pastikan kalian sudah bergabung di channel airdrop Sultan Indonesia. Jika belum bergabung, silahkan bergabung terlebih dahulu di link yang ada di deskripsi. Pastikan telah bergabung, oke? Karena untuk detail mengenai testnet yang paling update, yang paling up to date, itu tuh hanya ada di airdrop Sultan Indonesia, oke? Jadi pastikan kalian sudah bergabung. Jika sudah bergabung, silahkan kalian cari postingan mengenai Minswap testnet airdrop atau bisa langsung direct klik dari link yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja di sini kita klik detail. Oke, nah di sini how to get rewards in the testnet. Jadi ini udah confirmed kalau misalnya ada rewardnya. Nah, cuman untuk berapanya ini masih belum jelas. Cuman biasanya itu di atas $50 gitu ya. Oke. Sebelum kita langsung coba-coba testnetnya, di sini kita bisa baca dulu the step untuk qualify untuk mendapatkan rewardnya sendiri. Sebentar, kecerahan. Nah, untuk qualify untuk mendapatkan reward, kalian harus menjadi member Minswap di Discord. Jadi kita langsung klik aja link yang ini. Anyway, untuk kalian pengguna mobile, kalian bisa coba tutorial ini menggunakan desktop browser seperti Kiwi, Brave, ataupun yang sejenisnya. Oke, jadi sama aja. Mau kalian menggunakan PC, menggunakan mobile, itu sama aja. Yang penting kalian bisa menggunakan desktop yang support dengan extension desktop. Karena di sini kita akan menggunakan extension bernama Nami Wallet. Oke, yang pertama kita akan menjadi member dulu di Minswap Discord-nya. Nah, kita langsung accept invite-nya aja. Dan setelah itu, kalau misalnya kita masih baru belum join ya, kita akan diminta untuk verifikasi dan kalian lakuin verifikasi terlebih dahulu. Jika sudah, kalian bisa langsung kembali lagi. Kita bisa melihat ini. You need to use testnet. Please take your time and provide feedback in the following form. Nah, kita diminta untuk mengisi form ini. Nah, untuk detail dari form ini sendiri, ini penting karena ini yang jadi patokan untuk mendapatkan reward, gitu ya. Cuman untuk form ini kita bisa isi belakangan, karena kan kita belum coba testnetnya, jadi kita skip dulu. Nah, lalu di sini once you have followed the step, you need to post your Discord user ID in the Discord channel. Claim testnet reward. The user ID is a string number such as yang seperti ini. Nah, untuk cara mendapatkan claim testnet reward ini, untuk mendapatkan reward testnetnya, itu tuh mudah banget. Kalian cukup kembali ke Discord Minswap. Nah, untuk pengguna mobile maupun desktop, kalian harus menyeting developer mode dulu yang ada di Discord. Caranya gampang banget. Kalian ke pengaturan. Setelah itu, kalian pilih advance. Kalau misalnya kalian pakai mobile itu, kalau nggak salah, apa yang namanya? Ada sedikit perbedaan bahasa kalau nggak salah. Cuman kalau di PC di advance ya, terus developer modenya diaktifin. Pokoknya di mobile juga sama, ada developer mode dan itu diaktifin dulu. Nah, setelah diaktifin, kalian bisa langsung scroll, cari username kalian. Misalnya di sini aku Ade Febrian NFT. Kita klik kanan, atau kalau misalnya pakai Android, ditekan aja, ditahan lama, lalu kita klik copy ID. Setelah mendapatkan ID, kita langsung claim testnet reward, dan di sini kita langsung paste lalu enter. Berhubung di sini aku udah paste, jadi nggak mesti untuk melakukannya kembali.
Oke, itu untuk mendapatkan rewardnya. Nah, sekarang kita akan langsung menggarap testnetnya. Dan untuk testnetnya sendiri ini nggak ada ketentuan. Yang penting kita coba semuanya, dan kalau bisa kita bisa ngirim feedback ke MinSwap-nya ini. Nah, for your information, untuk wallet yang akan kita gunakan adalah Nami Wallet. Untuk Nami Wallet-nya sendiri, kalian bisa menggunakan extension. Di sini tersedia di Edge, ada di Brave juga, dan ada di Chrome, dan tidak tersedia di Firefox. Untuk linknya nanti akan dicantumkan di deskripsi. Nah, nanti langsung kalian install aja ekstensinya. Setelah itu kalian create wallet sampai selesai, account kalian berhasil dibuat, kalian langsung ke profile kalian, lalu settings, lalu di network, dan tadinya kan mainnet. Nah, kita rubah jadi testnet. For information lagi, untuk address mainnet dan testnet di Nami Wallet itu berbeda. Walaupun kelihatan sama, tapi itu berbeda. Jadi walaupun kita hanya sekedar hapus testnya aja, itu tuh beda. Jadi nggak bisa, gitu ya. Nah, kita akan menggunakan testnetnya. Setelah itu, ketika kita sudah selesai untuk mengganti network ke testnet, kita bisa langsung garap testnetnya. Nah, untuk garap testnetnya gampang banget. Kita langsung scroll ke atas. Di sini the testnet is now live at testnet.minswap.org. Nah, kita langsung klik aja. Nah, di sini kita bisa langsung klik connect wallet, dan nanti kalau misalnya sudah muncul seperti ini berarti sudah terconnect. Nah, untuk testnet ini kita akan coba semuanya, mulai dari swap, liquidity, dan kalau nggak salah form masih belum bisa ya. Jadi yang akan kita gunakan hari ini adalah swap dan liquidity. Oke, yang pertama kita akan melakukan swap. Nah, di sini aku punya Cardano, dan untuk teman-teman yang masih belum punya Cardano, kalian bisa ngambil voucher dulu yang ada di link ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung klik address kalian, klik, lalu ada request tiada. Nah, klik aja tiadanya. Lalu di sini ada voucher, what is the voucher? Lalu scroll aja ke bawah. Lalu di sini kita bisa memilih test coin atau tiada. Nah, kita pilih yang tiada. Oke. Terus setelah itu kita ambil address wallet kita, receive, lalu copy, dan habis itu kita masukkan di sini. Untuk APK ini optional, jadi kalau misalnya kalian nggak ngerti, kita skip aja, langsung solve captcha-nya, lalu request found. Nah, kalau misalnya kalian belum request, di sini nanti bakalan sukses dan saldonya bakal masuk sebesar 100 Cardano kalau nggak salah, 1000 Cardano. Oke, karena di sini aku udah request, jadi ini nggak bisa ya, too many requests, berarti after January, jadi nggak bisa. Oke, tapi cuman kalau misalnya kalian baru request, itu bakalan langsung masuk gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat Cardano, kalian bisa langsung coba-coba swap. Nah, di sini aku bakalan coba swap dari Cardano ke Temin. Oke, Temin ya. Misalnya di sini aku bakalan swap sebesar 500 Cardano. Nah, 500 Cardano itu tuh setara dengan 1,3 Temin. Kita langsung coba swap aja. Lalu confirm swap. Sekali lagi aku tekanin, untuk tutorial ini mau di PC maupun di mobile itu tuh sama aja. Mungkin kalau ada perbedaan hanya ya 1 atau 2 lah ya. Cuman kurang lebih sama semuanya gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian pengguna Android, kalian bisa pakai browser desktop yang support extension desktop seperti Brave, Kiwi, dan sebagainya. Dan sayangnya untuk pengguna iPhone itu tuh nggak bisa. Karena di iPhone sendiri itu tuh base dari browsernya adalah Safari, jadi belum support untuk extension desktop. Nah, setelah sukses muncul seperti tadi, mungkin teman-teman bakal nanya, loh kok saldonya nggak masuk? Perasaan tadi swapnya sukses, terus Cardano-nya udah kurang nih, terus kok Teminnya nggak nambah? Nah, jangan khawatir teman-teman. Jadi untuk swap di MinSwap ini mengalami sedikit pending, jadi mungkin membutuhkan waktu sekitar 2-5 menit untuk saldonya masuk. Jadi jangan khawatir kalau misalnya udah sukses, berarti udah selesai. Nah, kalau misalnya udah sukses, kita coba swap lagi, misalnya
dari Cardano ke Sundae. Kita coba swap 500 juga, lalu swap. Oke, kita swap 500 tiada, sign, lalu masukkan password, dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, transaction submitted, berarti ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya ininya udah ngurang tapi kok saldonya nggak masuk, pokoknya jangan khawatir, itu udah sukses transaksinya, cuman memang ada agak sedikit pending. Jadi mohon bersabar aja, dan ini bisa dijadikan untuk feedback kalian ke MinSwap di form yang tadi. Oke, setelah kita melakukan swap, kita akan langsung menambahkan liquidity. Oke, tadi kan kita punya Cardano dan juga Taemin. Nah, di sini aku bakalan pairing berapa ya? Misalnya di sini kan aku punya 1,5 Nah, coba aku bakalan bikin 1,5, dan Cardano yang aku butuhkan adalah 603 Cardano, dan di sini balanceku ada sekitar 1616, jadi masih ke cover. So kita bisa langsung add liquidity, dan di sini pastikan balance kalian itu sudah memenuhi. Kalau misalnya belum, itu nggak bakalan bisa untuk membuat liquidity. Jadi untuk cara amannya, kalian bisa langsung isi amount yang ada di Taemin ini, dan nanti dia amount yang ada di Cardano ini dia bakal mengikuti. Oke, seperti itu ya. Kita langsung klik add liquidity. Kita tunggu transaksinya selesai. Seperti biasa, kita sign lalu masukkan password. Nah, kalau misalnya transaksi submitted seperti ini, berarti liquidity kita berhasil ditambahkan. Nah, untuk liquidity-nya nanti bakal muncul di sini. Seperti halnya dengan swap, ini mengalami sedikit pending, mungkin 1-5 menit lah ya. Nanti bakal muncul sendiri kok, tenang aja. Atau kita coba refresh lah ya. Kita coba refresh, masih belum ada. Jadi kemungkinan emang masih pending gitu ya. Oke, nah di sini juga Cardano-nya udah keambil ya. Jadi emang pending, kita tunggu aja, nggak apa-apa. Dan di sini sebenarnya kita ini create pool sama aja create liquidity. Nah, kita bisa langsung create order di sini. Your order masih belum ada historinya ya. Oke, form, untuk formnya masih coming soon. Kalau misalnya nanti udah kebuka fiturnya di testnet, aku bakalan posting di channel Airdropsul Indonesia. Jadi pastikan buat kalian yang belum bergabung, aku tekanin kembali lagi, yang belum bergabung silahkan bergabung terlebih dahulu di channel Airdropsul Indonesia. Gratis tanpa dipungut biaya, langsung gabung aja. Oke, tadi kita melihat beberapa kejanggalan, yaitu pending terlalu lama. Kita bisa langsung send feedback di sini. Nah, sebenarnya feedback yang tadi dengan form yang ada di Medium itu tuh sama aja. Jadi kalian bisa langsung isi sesuaikan dengan keluhan-keluhan kalian di sini. Dan tentunya dengan kalian memberikan feedback, itu tuh akan memperbesar chance kalian untuk mendapatkan reward. Oke, jadi isi sejujurnya. Kalau misalnya menemukan bug ataupun semacamnya, kalian laporin aja semuanya di sini. Oke, nah di sini ada satu informasi yang mungkin penting banget yang harus kalian perhatikan. Di sini, what is your testnet wallet address? Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan testnet wallet address kita. Nah, tapi di bawahnya kita diminta juga what is your mainnet wallet address. Kita diminta dua address, yaitu testnet dan juga mainnet. Nah, seperti yang sudah aku bilang di awal, testnet dan mainnet itu tuh address yang berbeda. Oke. Jadi, kalian harus setting dulu ke mainnet. Setelah itu kalian resave, lalu copy, lalu masukkan ke sini. Nah, untuk yang testnetnya itu juga sama. Kita setting lagi ke network, testnet, atau mungkin tadi aku blow on banget. Harusnya aku resave dulu. Habis itu baru pindah ke mainnet. Jadi intinya dua address mainnet dan testnet ini itu tuh berbeda.
kalau misalnya kita lihat dari testnet Ethereum ataupun yang sebagainya, rata-rata kan wallet address dari testnet dan mainnet itu kan sama. Yang membedakan hanya network. Namun di Cardano ini, Dynamic Wallet, itu tuh testnet wallet sama mainnet wallet itu tuh berbeda. Oke. Jadi itu ya. Dan pastikan kalian jangan menginputkan address yang sama, yaitu address testnet, karena kalau misalnya kalian menginputkan address testnet di mainnet, nanti nggak bakal mendapatkan reward mint ini. Nah, karena ini udah jelas ya dari rewardnya. Oke, gitu ya. Kita coba cek lagi di bagian liquidity apakah sudah ada atau belum, dan ternyata masih belum. Oke, karena belum, kita bakal mungkin coba nambah liquidity lagi. Nah, tapi di sini time ini udah kepotong lah ya. Kita langsung coba ambil yang ini dulu deh. Kita masukin 0,1, dan untuk amount yang dibutuhkan dari Cardano nya adalah 31 Cardano. Kita langsung add liquidity aja. Sundai sign, lalu masukkan password. Capek banget ya masukin password lagi. Oke, nice. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan swap mungkin beberapa kali, ya 2-5 kali lah ya, atau juga menambahkan liquidity, dan mungkin kedepannya kita akan coba farm, berarti udah selesai. Namun yang terpenting di sini udah jelas banget, untuk mendapatkan reward kalian perlu menjadi member di Discord. Oke? Dan pastikan Discord account kalian sudah terverifikasi by phone, atau Discord kalian sudah terverifikasi dengan nomor telepon. Kenapa harus verifikasi dengan nomor telepon? Karena untuk menghindari akun bot. Oke. Jadi pastikan account Discord kalian sudah terverifikasi nomor telepon. Kalau misalnya belum, silahkan diverifikasi terlebih dahulu. Untuk caranya di sini ada. Untuk you can read more here about Discord phone verification. Nah, di sini ada tutorial untuk melakukan verifikasi melalui nomor HP. Oke. Nah, setelah kita menjadi member dan juga tentunya account kita sudah terverifikasi, kita juga diminta untuk mengirimkan feedback atau mungkin saran, atau mungkin ya hal-hal yang berkaitan dengan feedback lah ya. Kita kirim di form ini, dan juga tadi kita diminta untuk memasukkan 2 address kita, yaitu address mainnet dan juga address testnet. Dan yang terakhir, ini juga penting banget, yaitu kita memasukkan user ID Discord kita ke claim testnet reward, karena itu yang bakal jadi patokan juga untuk mendapatkan reward. Oke? Nah, mungkin aku bakal ulangi lagi ya untuk di Discord ini untuk mendapatkan user ID. Oke. Yang pertama, kalian perlu mengaktifkan yang namanya developer mode di Android ataupun PC. Pokoknya kalian harus mengaktifkan developer mode. Oke. Kalau misalnya sudah aktif, kalian bisa langsung search di sini di bagian member list. Kalian cari username kalian, lalu kalian langsung klik kanan, atau kalian pengguna mobile, tekan aja yang lama. Nanti kalau sudah muncul pop-up seperti ini, kalian klik copy ID, lalu ke claim testnet rewards, dan masukkan di sini. Dan kalau misalnya sudah semua, berarti sudah selesai. Oke? Jadi gampang banget ya untuk airdrop testnet dari MinSwap ini, dan semoga aja untuk rewardnya ini gede, dan karena ini sudah terkonfirmasi airdrop, tenang aja, semoga kita bisa landing semuanya, dan kita berharap ini all partisipan ya, karena ini nggak ada keterangan apakah untuk berapa ribu orang atau mungkin berapa, itu nggak ada keterangannya. Jadi gitu ya. Sedikit informasi mengenai testnet sebelumnya, yaitu DYSN ini masih aktif, masih ongoing. Jadi buat teman-teman yang masih belum garap, silahkan digarap dulu. Oke? Untuk tutorialnya ada di video sebelumnya, kalian bisa langsung cek, atau cek di video di deskripsi, di link ada di deskripsi. Lalu selain DYSN, kemarin juga aku ngupload testnet baru, yaitu Mangata testnet. Cuman ya, ini belum terkonfirmasi ada airdrop. Cuman ini gampang banget. Jadi kalau misalnya kalian mau garap testnetnya, silahkan digarap. Dan ini aku belum bikin tutorial videonya, mungkin ya nanti kalau ada waktu lagi lah ya. Nanti aku bakal bikin. Nah, jadi gitu ya.
Silahkan dimaksimalkan testnet yang masih aktif, karena siapa tahu ya rewardnya gede. Dan for your information, Myriad ini kabar gembira, Myriad udah bisa dijual di refinance. Nah, Myriadnya sendiri kan kita harus nge-bridge dulu, pindahkan ke NEAR, City Mainnet. Nah, kita harus nge-bridge dulu Myriad kita ke NEAR. Di sini kan aku punya 4.500 Myriad dan kita harus di-bridge-kan, nah di sini, ke NEAR account kita. Habis itu kita kirim. Setelah selesai kita kirim ke NEAR wallet kita bisa langsung lakukan swap di website bernama Refinance, dan kita bisa langsung buka websitenya dan launch app. Oke, setelah itu di bagian swap di sini kita bisa langsung cari Myria. Di sini Myria, atau cari manual Myria. Di sini kita masukkan saldo kita atau max aja kalau misalnya kalian udah pindahkan ke NEAR wallet kalian. Di sini 4.500 Myria itu tuh mendapatkan 3,8 NEAR atau sekitar ya $40 lah ya. Kalau tadi pas belum dump itu sekitar ya $47. Cuman kalau aku sendiri aku masih hold. Jadi mungkin aku bakalan hold sampai market udah beres lah. Karena kita tahu semua kalau misalnya market lagi parah banget sekarang. Jadi kalau misalnya kalian butuh, silahkan di swap. Kalau misalnya lagi nggak terlalu butuh, ya nggak apa-apa, di hold aja kayak aku, gitu ya. Dan terima kasih banget, kemarin aku nerima banyak feedback untuk video-video sebelumnya, yaitu audio aku kurang jelas. Di sini sekarang aku udah gain audio aku dengan menambahkan volume input audio aku. Jadi mungkin ini bakal lebih jelas, semoga aja. Kalau misalnya ada kata-kataku yang terlalu cepat, mohon maaf. Kalian juga kalau misalnya ada saran atau mungkin ada airdrop yang pengen aku bahas, silahkan untuk chat di kolom komentar, oke? Atau kalian juga bisa langsung kirim di grup diskusi Airdrop Solo Indonesia, dan itu linknya ada di deskripsi grup Airdrop Solo Indonesia di sini. Join grup diskusi, oke? Nah, kalian bisa diskusi di sini. Oke, nah kalian bisa tanya-tanya aku dengan nge-tag Ade Febrian NFT, Oke, kalian bisa tag ini. Oke, jadi untuk video testnet kali ini segitu aja. Terima kasih telah menonton. Untuk tutorialnya semoga jelas, semoga kalian bisa mengikuti, dan semoga kita mendapatkan rewardnya semuanya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.